Kosmogoni, sebuah frasa yang membuka arti asal-usul penciptaan semesta dan juga awal mula manusia. Pertama kali hadir di muka bumi melalui aspek-aspek mitologis dan filosofis tertentu. Dalam konteks ilmiah, bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Diawali dari awan gas dan juga debu, hingga berubah menyerupai cakra protoplanet. Kemudian menjadi planet yang kita kenal sekarang. Dalam prosesnya, tentu melibatkan serangkaian hantaman, tumbukan, akresi, dan juga diferensiasi. Peristiwa itu terjadi selama periode waktu yang sangat amat panjang, hingga permukaan bumi pertama kalinya terbentuk. Barulah setelah ratusan juta tahun kemudian, atmosfer dari lautan mulai terbentuk. Berdasarkan bukti geologis dan penelitian ilmiah, kehidupan pertama di muka bumi pertama kali terbentuk sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Dalam bentuk organisme mikroba yang sederhana. Ini adalah awal dari sejarah kehidupan di bumi. Setelah mempelajari teori Darwin, orang sering bertanya, apakah manusia berasal dari kera atau tidak? Padahal ini adalah pertanyaan yang keliru. Tidak ada satupun ilmuwan yang menyatakan manusia berasal dari kera. Hal itu masih hipotesis, sehingga masih hanya dalam bentuk teori. Karena itulah, evolusi masih merupakan teori, bukan ilmu. Pembahasan mengenai kosmogoni begitu memikat rasa penasaran. Karena manusia mempunyai sifat curiosity dan juga mampu berfilosofi akan makna dari mana spesies ini berasal dan untuk apa mereka ada. Kisah-kisah yang pernah kami bahas sebelumnya tentu pernah diyakini dan dipercaya oleh sebagian orang. Bahkan hingga kini masih seru dan menarik untuk ditelaah. Paling tidak, beberapa dari kita pernah mendengarnya. Ada dua hal penting sepanjang perjalanan pembahasan ini. Pertama, alam atau dimensi dari realitas yang berbeda antara manusia dan entitas yang lain. Kedua, sosok yang agung dan berkuasa atau bisa dikatakan perwakilan Tuhan. Kali ini, dalam kosmogoni alternatif dan juga mitologi asal-usul penciptaan, kami akan coba untuk membahas sebuah literasi yang mungkin telah lama dilupakan oleh orang-orang. Hingga pada akhirnya kembali muncul ke permukaan. Kosmogoni ini pernah menjadi keyakinan para penganut aliran dari sebuah kepercayaan tertentu. Dalam pembahasannya tentang penciptaan, dua unsur penting yang baru saja kami sampaikan tadi punya peranan tersendiri dalam mitologi. Sebelum adanya jagat raya, tak ada apapun yang bisa disebut. Kosong dan gelap, sejauh mata memandang. Lalu, hembusan pertama terjadi. Terciptalah ruang hampa tanpa batas. Semenjak itu, diketahui asal muasal hembusan pertama itu berasal dari entitas utama. Ialah Renu, Tuhan yang Maha Esa. Dalam mitologi ini, jagat raya disebutkan dengan sebuah nama yang diberikan Renu sebagai ciptaan pertamanya, Rayong Nyumaki. Kemudian, Renu membelah Rayong Nyumaki menjadi dua bagian, sehingga saling bercermin. Dan dipahami, jika di antara satu dan yang lainnya tetap dalam satu kesatuan. Hembusan kedua, dari keagungannya, nafas yang menghembus menciptakan api, tanah, air, dan udara yang tersebar di angkasa.
Jadilah 5 elemen dasar semesta, dan tidak ada di antaranya yang saling bersentuhan. Dari api muncul cahaya yang menembus kegelapan. Dari tanah tercipta dataran dan bintang-bintang yang dapat dipijak. Dari air tercipta lautan dan sungai yang mengalir. Dari udara terciptalah kesejukan. Dari elemen-elemen tersebut dapat melahirkan keturunan elemen-elemen lain dengan definisi dan juga kompleksitas yang berbeda, hingga menciptakan bentuk-bentuk dan berlapis-lapis gelombang yang pada akhirnya menghadirkan ruang di dalam ruang dan ruang tanpa ruangan. Renu, ialah sang pencipta yang maha segala-galanya. Ia tak membutuhkan siapapun, ia tak beranak dan tak diperanakan. Kehadirannya membawa kehidupan. Ia pula yang mengizinkan kematian yang sesungguhnya. Renu kembali berhembus. Terciptalah segala sesuatu yang tersembunyi dan tertutup dari mata, rasa, ataupun makna. Sesuatu yang tersembunyi itu menjadi irisan yang mengelilingi rayong Nyumaki. Barang siapa yang berada di tempat itu, maka dapat melihat apa yang tak dapat dilihat oleh mereka yang ada di luar sana. Tempat ini yang disebut-sebut sebagai Pasmalit, alam bagi para roh. Dalam mitologi ini, roh tak memiliki jasad. Jiwa mereka lah yang membentuk wujudnya sendiri. Walaupun ada yang berwujud seperti manusia yang pernah kita pikirkan, sejatinya mereka mengikuti perjalanan-perjalanan hidup manusia, sehingga mereka tahu apapun tentang kita. Roh-roh itu akan diberi tugas masing-masing, dan salah satunya memang untuk hadir di tengah kehidupan manusia. Dari ketiga hembusan ini menggambarkan penciptaan semesta beserta dunia-dunia berbagai dimensi dan juga realitas. Ketika rayong Nyuma terbelah, secara tidak langsung telah menciptakan semesta lain, dan dalam semesta itu terdapat realitas yang sama dengan kehidupan di bumi ini. Konon, di tempat itu merupakan tempat bagi diri kita yang lain. Dan menurut beberapa kepercayaan Samawi, makhluk halus bisa melihat kita dari tempat yang kita tak bisa melihatnya. Mungkin dalam mitologi ini bisa sedikit memberikan alternatif pandangan kepada kita, bahwa definisi dari kata mereka ada di sekitar kita bukan hanya secara penafsiran dari apa yang kita ketahui saat ini. Namun, karena Pasmalit yakni dunia para roh benar-benar menyelimuti semesta ini, setelah bentuk-bentuk yang terlihat maupun yang tak terlihat telah selesai diciptakan, Renu berhembus kembali. Hembusan itu membuat seluruh jagat raya bergetar. Renu berfirman, "Jadilah engkau poros bagi apa yang telah kuciptakan, dan sejatinya matamu adalah mataku." Setelahnya, seluruh benda angkasa berputar, mengiringi terciptanya satu entitas yang akan ia kehendaki. Dan untuk pertama kalinya, jagat raya dihadirkan sosok entitas pertama. Sosok itu bersujud di hadapan sang pencipta. Renu memanggilnya dengan nama Bilwe. Konon, entitas ini ditugaskan untuk menjadi poros bagi alam semesta. Sosok ini dapat melihat seluruh alam semesta serta aktivitasnya. Bahkan apa yang dilihat oleh entitas ini akan terkoneksi langsung dengan Sang Maha Pencipta. Alur penciptaan ini masih berlangsung. Dan berikutnya adalah entitas yang nantinya diyakini sebagai pemelihara umat manusia. Rendu berhembus satu kali lagi. Terciptalah multi entitas lainnya. Mereka dipanggil dengan sebutan being. Kemudian Renu kembali berfirman, "Dan hadirkanlah kepadaku ciptaanmu sendiri,
maka aku akan memberimu kehendak untuk mengatur mereka. Kendati pun di antara mereka tetap mempunyai pilihan. Setelah mendengar firman Renu, Bing mengambil air dari lautan dan meneteskan air ke tanah. Terciptalah pepohonan dan juga tanam-tanaman. Mereka atau Bing menggulung api menjadi bola api besar yang bercahaya. Maka bola api yang bercahaya itu menjadi pusat peredaran bagi dunia-dunia di sekitarnya. Dalam peredaran tata surya, terjadilah proses pergantian gelap ke terang. Maka saat itu pula dinamai hari pertama. Hari kedua, mereka meniup udara sehingga angin dapat berhembus. Dan pada saat itu pula musim pertama tercipta. Di hari ketiga, mereka menyatukan air dan tanah menjadi sebuah gumpalan. Maka beragam bentuk jasad telah tercipta. Kemudian mereka berdoa kepada Renu, memohon agar menghembuskan ruh ke jasad-jasad yang telah mereka ciptakan. Lalu hiduplah golongan-golongan makhluk pertama yang di sebuah dunia. Mereka memiliki akal, namun mempunyai naluri yang kuat. Bing menamainya primal. Baru nantinya, perkembangan dunia yang selama ini menjadi permulaan, dimulai kembali ketika makhluk berakal mulai diciptakan. Ketika jagat raya dibelah dua, salah satunya adalah alam semesta kita, dan yang satu lainnya adalah alam semesta alternatif. Walaupun harus digali lebih dalam, namun kami menyebutnya dunia hipnosfer. Karena faktor aktivasi yang ada di dunia tersebut terkoneksi secara langsung dengan dunia kita saat ini. Dan secara tidak langsung melintasi alam mimpi. Inilah yang mendasari pertanyaan, bagaimana jika alam mimpi adalah sebuah kenyataan yang diperankan oleh sosok ataupun pribadi lain. Namun yang pasti kita ketahui, pribadi tersebut adalah diri kita sendiri. Sebagai contoh, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Renu membelah jagat raya. Masing-masing jagat diisi oleh satu jiwa. Kedua jiwa di alam berbeda itu saling terkoneksi satu antar yang lain. Karena ruh mereka satu, dan terbagi ke mereka masing-masing. Sehingga ruh harus bergantian dalam mengisi jasadnya. Dan proses pergantian itu terjadi saat satu jiwa tertidur. Selain itu, dalam mitologi ini juga mengenal pohon kehidupan. Namun dimaknai dengan cara yang berbeda. Manusia akan selalu menganggap hal itu hanyalah bunga tidur. Karena terbatas oleh linggo, yakni keterbatasan bahasa. Dalam mitologinya, sesungguhnya jasad-jasad manusia hidup karena Renu mengembuskan ruh di dalamnya. Dan ruh menghidupkan dua pribadi yang berbeda. Maka lahirlah pengetahuan dan kejiwaan yang berbeda dari keduanya. Di antara dua jiwa itu, telah ada yang hidup lebih dulu daripada yang lainnya. Mereka terbatas oleh dunia tempat mereka hidup masing-masing. Kendati pun jasad telah mati, namun ruh tidak akan pernah mati.